Begini penyesalan Priyanto terdakwa kasus tabrak sejoli di Nagrek, sebut ada setan masuk kepalanya. Terdakwa kasus tabrak sejoli di Nagrek, Kolonel Priyanto mengaku sangat menyesal atas perbuatannya. Ia mengungkapkan, ada setan yang masuk ke kepalanya secara tiba-tiba. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Kolonel Priyanto dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta pada Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Dalam persidangan ini, terdakwa membeberkan penyesalannya di hadapan majelis hakim. Ia mengaku menyesal telah membuang korban kecelakaan Handi Saputra dan Salsabila ke Sungai Serayu. Priyanto mengaku tidak tahu apa yang ia lakukan. Diakuinya ada setan yang tiba-tiba masuk ke kepalanya, sehingga melakukan perbuatan tak terpuji itu. Mungkin yang saya lakukan saya tidak tahu, ada setan dari mana yang masuk ke kepala saya tidak tahu. Panik, kalap, dan ada yang masuk secara tiba-tiba, saya tidak tahu bagaimana. Itu yang terjadi. Saya sangat-sangat menyesal, kata Priyanto di persidangan pada Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Dalam kesempatannya berbicara, Kolonel Priyanto berharap bisa meminta maaf kepada keluarga Handi dan Salsabila. Diketahui, dirinya berniat memohon maaf tetapi tidak diizinkan. Kami kemarin berusaha, minta maaf, tapi tidak diizinkan, tidak ada waktu, saya tidak bisa ketemu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai, ada waktu, kami akan mencoba meminta maaf, kata Priyanto. Sebelumnya, dalam persidangan ini, terdakwa membeberkan alasan membuang jenazah sejoli Handi dan Salsabila. Menurut pengakuan terdakwa, ia nekat melakukan perbuatan bejat itu untuk melindungi sopirnya, yakni Kopda Andreas Dwi Atmoko. Diketahui, Andreas saat itu menabrak sejoli pada tanggal 8 Desember tahun 2021. Priyanto mengaku memiliki hubungan emosional dengan Andreas. Hal ini karena Andreas telah menjaga anak-anaknya dan keluarganya. Priyanto mengakui saat kejadian, dirinya bersama Andreas panik dan bingung. Akhirnya, Priyanto mengambil keputusan untuk menghilangkan jejak dengan cara membuang mayat korban. Ada niat ingin menolong dia, itu yang pertama. Kemudian panik. Kemudian Kopda Dwi Atmoko pada saat itu juga sama-sama panik. Kemudian dia bingung juga. Akhirnya saya ambil keputusan. Sudah, kita hilangkan. Maksud saya kita buang saja mayat ini. Dari situlah tercetus, kata Priyanto.